Protein. Kami dari kelompok 3 Palembang yang beranggotakan Winda, Mita Mandela, dan Hizkia Romoli Situmorang. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai potensi saintifik pada materi protein. Teori: protein merupakan salah satu biomolekul penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein yang berbeda. Masing-masing memiliki fungsi spesifik. Protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Sifat-sifat protein: yang pertama, membentuk ziffer ion di dalam air. Kedua, dapat mengalami denaturasi. 3. Sifat koloid. Di dalam air, protein membentuk sistem koloid dan mempunyai sifat-sifat seperti sistem koloid umumnya, yaitu efek Tyndall dan efek Brown. 4. Sifat asam basa. Dengan adanya gugus-gugus R yang bersifat asam atau basa, protein dalam larutan bersifat amfoter. 5. Dapat dihidrolisis menjadi asam amino dengan asam encer atau enzim protease. Berdasarkan fungsi biologi, protein memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Enzim reaksi kimia yang terjadi di dalam sel dikatalis oleh enzim amilase. Transport protein berfungsi untuk mengangkut molekul atau ion tertentu dari satu organ ke organ lainnya, atau hemoglobin. 3. Kontraktil berperan dalam proses kontraksi atau gerak pada sel dan organisme, aktin dan miosin. 4. Penyimpanan. Menyimpan nutrisi atau kasein menyimpan protein pada susu, ovalbumin menyimpan protein pada putih telur. 5. Hormon. Mengatur dan mensimulasi keberlangsungan reaksi biokimia. Insulin mengatur metabolisme gula. 6. Pertahanan. Melindungi dan mengenali serta membunuh benda-benda asing atau imunoglobulin dan antibodi. 7. Racun-racun ular jenis protein yang dapat bersifat toksik atau neurotoksin. Uji protein. Untuk mengidentifikasikan protein dalam suatu sampel dapat dilakukan berbagai uji protein sebagai berikut. 1. Uji ninhidrin membentuk warna ungu. 2. Uji biuret menghasilkan warna ungu. 3. Uji Milon menghasilkan warna merah bata. 4. Uji kelarutan. 5. Uji kantoprotein menghasilkan warna kuning. 6. Uji koagulasi terjadi pengumpalan. 7. Uji sulfur menghasilkan endapan hitam dan juga bau belerang jika sampel dibakar. 8. Uji menggunakan garam menghasilkan endapan. 9. Uji menggunakan alkohol menghasilkan endapan berwarna putih. Dan yang terakhir, uji Habis-Hopkins-Kuhl menghasilkan cincin berwarna ungu. Prosedur proyek. 1. Pelajarilah dan pahamilah materi mengenai protein. 2. Tentukanlah bahan makanan yang mengandung protein. 3. Rekamlah bahan-bahan makanan tersebut. 4. Edit video rekaman tersebut semenarik mungkin. Kami di sini menggunakan 3 sampel, yaitu kacang kedelai, telur, dan daging ayam. Kacang kedelai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram kacang kedelai kering mengandung protein sebanyak 40,4%. Kacang kedelai mengandung arginin dan glisin yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan sekresi insulin. Di samping itu, kacang kedelai juga mengandung
genistein yang dapat meningkatkan produksi kolagen. Salah satu produk dari kacang kedelai adalah tempe. Berdasarkan SNI nomor 3144/2009, produk tempe memiliki persyaratan minimal mengandung protein sebanyak 16%. Daging ayam. Dilansir dari data Kementerian Kesehatan, untuk 100 gram daging ayam mengandung 18,2% protein. Penyusun protein amino esensial pada daging ayam yaitu triptofan, metionin, valin, fenilalanin, dan penyusun protein amino non-esensial adalah asparagin, alanin, arginin, dan tirosin. Telur. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram telur ayam memiliki kandungan protein sebanyak 13 gram. Sedangkan untuk 1 butir telur ayam rebus memiliki kandungan protein sebanyak 6,26 gram. Selain itu, terdapat beberapa jenis protein yang ada pada telur. Jenis protein telur terpisah, baik itu putih dan kuning telur. Pada putih telur terdapat ovalbumin, ovomukoid, ovomusin, ovokonalbumin, dan ovoglolin. Dan pada kuning telur terdapat ovovitelin dan ovolitelin. Kesimpulan, protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Banyak bahan makanan di sekitar kita yang mengandung protein. Menurut fungsi biologis, protein memiliki fungsi sebagai enzim, transport, penyimpanan, kontraktil, pertahanan, hormon, dan racun. Sifat-sifat protein diantaranya membentuk zwitter ion di dalam air, dapat mengalami denaturasi, bersifat koloid, bersifat asam basa, dan dapat terhidrolisis. Protein dalam suatu sampel dapat dilakukan berbagai uji, yaitu diantaranya uji nihidrin, uji Biuret, Milon, uji kelarutan, uji santroprotein, uji koagulasi, uji sulfur, uji menggunakan garam, uji menggunakan alkohol, dan uji Hopkins-Colt.